Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kami mengobservasi tentang sejarah ini ke Masjid Keramat Luar Batang. Sebelum kami menjelaskan observasi kami kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan nama-nama kami. Untuk saya Muhammad Akmal Kalam. Dan saya Muhammad Herdinur. Dan saya Novel Diatasya. Alhamdulillah, kami mengobservasi ke tempatnya langsung. Dan sesuai observasi kami tentang sejarah ini, kami akan jelaskan terlebih dahulu. Sejarah Keramat Luar Batang, yang biasa juga disebut Masjid Keramat Luar Batang. Sejarah Keramat Luar Batang itu didirikan oleh seseorang Al-Habaib, yaitu bernama Al-Habib Husain bin Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Beliau menamakan Masjid Luar Batang. Beliau membangun Masjid Luar Batang pada abad ke-18. Masjid yang didirikannya ini menjadi pengembangan ajaran umat Islam. Mereka yang datang untuk belajar ke masjid ini tak hanya dari pulau-pulau yang ada di Indonesia. Bahkan mereka yang datang untuk belajar ilmu agama Islam di sini bahkan banyak yang datang dari luar selain negara Indonesia seperti Malaysia, Filipina, bahkan yang lainnya. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh saudara Muhammad Herdinur. Baik, saya akan melanjutkan observasi dari Abu Bakar. Habib Husain Abu Bakar. Ada di sini, beliau ini pernah menentang dari Belanda dan beliau ini pernah juga dipenjara. Nah, Habib Husain di sini, beliau ini wafat pada tanggal 24 Juni tahun 1756. Nah, di sini saya akan menceritakan sedikit kenapa bisa disebut dengan atau bisa disebut dinamakan dengan Masjid Luar Batang. Nah, Masjid Luar Batang ini dahulunya bernama Masjid An-Nur. Nah, ketika Habib Husain Al-Idrus itu wafat dan ingin dimakamkan di Tanah Abang atau dibawa ke Tanah Abang, mayat itu pun keluar dari Luar Batang atau disebut dengan keranda. Mayat tersebut keluar sampai 3 kali atau 4 kali. Nah, di situ masyarakat bermusyawarah atau berunding dimakamkan di mana mayat tersebut, dan hasil yang telah dirundingkan oleh masyarakat, mayatnya itu dimakamkan di tempatnya atau disebut dengan Masjid Keramat Luar Batang. Nah, jadi disitulah kenapa bisa disebut Masjid Luar Batang atau bisa disebut orang-orang itu Keramat Luar Batang. Nah, di situ karena sudah sampai 3 kali mayat tersebut keluar dari kerandanya atau yang disebut dengan Luar Batang, sampai 3 kali beliau mayat pun keluar dari keranda. Nah, disitulah dimakamkan di masjidnya atau yang sekarang ini bisa disebut dengan Masjid Luar Batang. Dan masjid ini pun banyak sekali orang-orang berdatangan untuk berziarah ke makamnya tersebut, apalagi pas di bulan Ramadan. Nah, disitulah banyak sekali masyarakat atau orang-orang luar yang berdatangan ke makam ini untuk mencari ridhonya. Nah, cukup untuk sampai di sini saja. Saya menjelaskan, akan dilanjutkan dengan saudara Novel Diatasya. Kamu persilakan. Baik, terakhir di sini untuk menyimpulkan tentang Masjid Luar Batang. Yang pertama, Masjid Luar Batang yang didirikan oleh almarhum Al-Maghfurah Al-Habib Husain bin Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Beliau membangun masjid letaknya di Jakarta Utara, di Pasar Ikan, didirikan pada tahun 1736. Yang kedua, Al-Habib Husain hijrah bersama muridnya yang bernama Haji Abdul Qadir. Beliau, Haji Abdul Qadir ini murid bin atau murid cintaan Habib Husain dari Hadramaut datang ke Jakarta untuk mensiarkan ajaran agama Islam. Yang ketiga, Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus wafat pada tanggal 24 Juni 1756. Yang keempat, makam Habib Husain pada bulan Ramadan banyak berkunjung untuk mencari keberkahan atau keridhaan. Karena kenapa? Karena Al-Habib Husain mempunyai karomah yang sangat banyak dan sangat dicintai oleh masyarakat tersebut. Cukup sekian tugas
UTS kita pada siang hari ini. Kurangnya dari kelompok kami, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja Pak. Iya kan. Jadi ya Habib Husin selalu dimusuhi lah sama penjajah itu. Sampai pernah Habib itu menurut riwayat cerita itu pernah dipenjarakan gitu, daerah Kotak. Setelah itu ya lama kelamaan Habib Husin itu menunjukkan kekaromahannya yang membuat orang-orang Belanda itu jadi katakanlah takut, jadi dan kagum gitu dengan, kalau ke orang sekarang bilang mah, sakti, dimana Habib Husin sebagian orang melihat ada di penjara dan sebagian lagi melihat ada di luar penjara gitu. Jadi antara yang satu dengan lainnya berbeda. Yang satu melihat Habib Husin pada waktu itu tepat waktunya ada di penjara, dan yang lainnya ada di luar penjara. Jadi orang di situ melihat berkagum-kagum lah. Sampai Habib Husin itu menurut riwayat juga pernah diberikan uang sama orang asing yang berupa, dulu nggak ngerti lah uang apalah zaman dahulu, itu dengan cara dibuang ke laut untuk diberikan kepada ibunya yang ada di Arab sana. Jadi tepat detik itu juga ya, begitu dibuang ya sampai di Arab sana uang tersebut. Iya, uang tersebut. Jadi detik itu juga dibuang udah sampai. Itu kekaromahannya beliau. Habib Husin itu dari kecil sudah menunjukkan kekaromahannya, di mana beliau pernah tidur di satu gudang yang ibunya bekerja di pemintalan benang. Jadi dengan enggak, tanpa dibantu Habib Husin, dengan kekuasaan Allah lah, kapas yang tadinya di gudang itu alhamdulillah dengan karomanya Habib, tiba-tiba menjelang pagi sudah jadi benang semua, sudah dipintal gitu. Jadi memang dari kecil itu beliau sudah ada karomahnya. Ya sampai saat ini terakhir bertempat di Jakarta ini ya di luar kota, di kampung luar kota. Jadi riwayat juga sebenarnya ada dua sisi. Ada yang ingin makamkan di Tanah Abang, dan satu sisi juga ada yang mau dibawa pulang ke kampung halamannya gitu. Jadi tinggal kita, kepercayaan kita aja lah, yang mana kuat kepercayaan kita, apa memang dulu mau dibawa ke Tanah Abang atau ke Jakarta sana, ke Arab sana. Pertanyaan terakhir Bang, Habib Husin mempunyai berapa saudara? Kalau saudara saya juga kurang paham. Jelas ada saudaranya, cuma di Arab sana. Kalau di Pulau Jawa ini saya juga kurang paham. Jadi bisa ditanyakan lagi sama ahli sejarah
keturunan bisa didapat. Tidak tepatan, iya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Habib Hussein tiba di sini dari mana tempatnya? Ya. Tempatnya kapan? Dari tahunnya ya kita kurang begitu jelas, kurang paham tahunnya. Cuma Habib Hussein itu berasal dari Yaman Selatan, di Hadramaut kalau nggak salah ya, Yaman Selatan sana. Jadi kurang lebihnya ya nanti bisa dicek sendiri lah ketepatan daerahnya Habib Hussein itu, bisa dilihat. Jadi sebelum tiba di sini Habib Hussein berada di sana di Gujarat, daerah India. Terus beliau ketemu muhibinnya atau murid kapan tuh Pak? Murid yang mana tuh? Haji Abdul Qadir. Semua memang ketepatan waktunya itu nggak jelas. Yang jelas setiap orang-orang alim pada zaman dahulu itu kan syiar tujuannya, iya kan, menyiarkan agama. Baik ya seperti wali-wali Songo kan tujuannya syiar agama. Tapi fokusnya begitu. Jadi sebelum di luar Batang ini dipusin di Gujarat sana, daerah India. Pada waktu itu daerah Gujarat itu dilanda kekeringan, musibah. Jadi setelah ada dan kedatangan Habib Hussein itu, alhamdulillah daerah Gujarat itu menjadi makmur. Setelah dari situ Habib ke Pulau Jawa. Jadi Pulau Jawa ini ya namanya orang-orang alim itu biasa kan nggak disukai. Orang alim yang mau membuat pinter rakyat itu nggak disukai sama penjajah.